Om Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Anantawi Kramat Tunggaatmaja, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat, Ibu Putu Riasti Masdiantini, SE MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Manggis. Namun, sebelum saya memulai mempresentasikan terkait skripsi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Krisnawati dengan NIM 18 1705 1175 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pokok pembahasan dalam skripsi saya ini ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, kemudian disusul oleh hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja kepada pokok pembahasan pertama. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang, di mana dalam penelitian kali ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Di antaranya, lembaga keuangan itu memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya lembaga keuangan ini mampu menampung dan memberikan pinjaman sebagai wadah yang dapat mengatasi seluruh kebutuhan keuangan masyarakat. Di beberapa wilayah di Indonesia telah mengembangkan lembaga keuangan lokalnya masing-masing. Salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa atau yang lebih dikenal sebagai LPD. Nah, LPD ini merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang sangat berkembang pesat di Bali. LPD merupakan unsur dari Desa Adat Pakraman dengan fungsi yang dijalankan yakni untuk mengelola potensi keuangan dari Desa Pakraman. Selain itu, tujuan berdirinya sebuah LPD di setiap desa adat di Bali dilihat pada Peraturan Daerah Nomor 8 pada tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yakni untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa, diantaranya yang pertama, memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat. Yang ketiga adalah sebagian dari laba LPD ditanggung langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat sehingga menggunakan salah satu unit usaha desa adat. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di desa. Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan, tentu saja harus yang namanya membuat suatu bentuk pertanggungjawaban profit, yakni dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Nah, hal ini sudah diatur dalam Perda Nomor 3 pada tahun 2017. Pada pasal 17 menjelaskan bahwa prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendese serta LP-LPD. Nah, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari berbagai pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat baik dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan itu dapat diukur oleh sejauh mana suatu laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat menunjukkan informasi yang benar serta jujur yang nantinya dapat membantu pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil keputusan ekonomi serta mencangkup 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni mudah dipahami, kemudian relevan, andal, serta laporan keuangan dapat menjadi pembanding dengan laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan keuangan yang berkualitas juga sangat penting dimiliki oleh LPD, karena laporan keuangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber pembangunan pada wilayah desa Pakraman. Selain itu juga laporan keuangan ini tersebut digunakan sebagai tempat pengumpulan dana dan pemberian kredit bagi masyarakat desa Pakraman. Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pemilihan pengurus LPD, karena pemilihan pengurus LPD dilakukan berdasarkan dari hasil musyawarah desa adat setempat. Nah, pemilihan melalui musyawarah desa adat setempat ini mengakibatkan sering terjadi proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat dikarenakan pengurus yang tidak ahli di bidangnya dan minimnya pemahaman pengurus untuk pengelola serta penatausahaan keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan LPD. Nah, isu yang terkait yakni menguatnya tuntutan akan akuntabilitas kepada lembaga publik baik itu pusat maupun daerah salah satunya adalah lembaga perkreditan desa, karena lembaga selain itu banyak juga karyawan LPD yang kurang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan mengenai laporan keuangan terutama dalam akuntansi, sedangkan mereka dituntut membuat laporan keuangan yang baik demi kemajuan LPD. Baik, kita lanjut kepada identifikasi masalah, di mana berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah, yakni yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan pengelola atau pengurus LPD, yang kedua adalah kurangnya pemahaman dari ilmu yang didapatkan saat pelatihan berlangsung, yang ketiga adalah belum meratanya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian kita lanjut kepada batasan penelitian, di mana berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka peneliti ini berfokus pada variabel-variabel yang digunakan, yakni tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah maupun identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Baik, kita lanjut kepada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Kita lanjut kepada manfaat penelitian, di mana dalam manfaat dalam penelitian ini ada dua, yakni yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi pada bidang akuntansi, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau pihak terkait sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan. Yang kedua, yakni manfaat praktis, di mana dalam manfaat praktis ini ada tiga. Yang pertama, bagi lembaga perkreditan desa, diharapkan hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan LPD untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa.
Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi perpustakaan dalam hal kajian-kajian mengenai permasalahan tentang kualitas laporan keuangan. Yang terakhir adalah bagi masyarakat, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa, serta dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh LPD melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Baik, itu merupakan pokok pembahasan pertama. Ya, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua. Baik, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua, yakni kajian teori. Yang pertama, di mana teori yang digunakan dalam penelitian KLI ini yakni agensi teori atau teori keagenan. Di mana teori keagenan ini pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Nah, mereka merupakan orang pertama yang memasukkan manusia dalam model yang terpadu tentang perilaku perusahaan. Nah, teori keagenan ini menggambarkan hubungan antar pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dalam hal kualitas laporan keuangan, yakni LPD di sini bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban menyajikan informasi dan bermanfaat kepada para pengguna informasi, dalam hal ini Bendese dan LP-LPD, yang bertindak sebagai prinsipal dalam hal menilai akuntabilitas organisasi serta kualitas laporan keuangan. Adapun teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada lembaga perkreditan desa, yang kedua ada kualitas laporan keuangan, yang ketiga ada tingkat pendidikan, kemudian ada kualitas pelatihan, dan yang terakhir ada sistem informasi akuntansi. Baik, kita lanjut kepada penelitian yang relevan, kajian penelitian yang relevan. Nah, dapat dilihat di slide bahwa yang pertama ada Adi Putra pada tahun 2017, di mana beliau dalam hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berbasis SAK etap, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi internal secara simultan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada penelitian dari Sukriani pada tahun 2018, di mana berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara, yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga ada Dewi pada tahun 2017, di mana hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif terhadap antara pemahaman akuntansi, koperasi berbasis SAK etap, pemahaman sistem informasi akuntansi, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng. Selain itu ada pula dari Zulfah pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi itu mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan SKPD Aceh Utara. Selain itu juga memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Aceh Utara. Dan yang terakhir dari Mulia pada tahun 2021, di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa pemahaman teknologi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, kita lanjut kepada kerangka berpikir, di mana dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka berpikir, yakni dapat dilihat di slide bahwa tingkat pendidikan sebagai variabel 1 atau X1, kemudian kualitas pelatihan, sistem informasi akuntansi, itu memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini adalah variabel terikat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini, yakni yang pertama adalah pada hipotesis pertama, yakni tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Yang kedua, hipotesis kedua,
kualitas pelatihan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Dan yang ketiga, yakni hipotesis 3, itu adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Baik, itu merupakan pokok pembahasan yang kedua. Kita lanjut kepada pokok pembahasan yang ketiga. Baik, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang ketiga, yakni metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada lembaga perkreditan desa yang terdapat di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, dengan waktu penelitian diperkirakan selama 6 bulan, yakni dimulai dari bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2022. Yang kedua ada jenis dan sumber data, di mana jenis data yang digunakan, jenis data ini merupakan jenis data kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Kita lanjut kepada rancangan penelitian. Dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi bisa dilihat di dalam bisa dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai masalah hingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Kemudian tidak lupa untuk didukung dengan kajian-kajian teori. Setelah itu dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah didapatkan hasil penelitian dan pembahasan dan kemudian ditutup oleh kesimpulan. Kita lanjut kepada populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi untuk penelitian ini yang digunakan yakni seluruh lembaga perkreditan desa yang ada di Kecamatan Manggis dengan jumlah 17 unit LPD. Kita lanjut kepada sampel, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode sensus karena jumlah populasinya relatif kecil sehingga pengambilan jumlah sampel sama dengan jumlah populasinya. Kemudian untuk responden pada penelitian kali ini terdiri dari 3, yaitu pertama adalah perjuru, penyarikan, dan petengan, yang kemudian responden diambil dari tiap-tiap LPD dengan jumlah sehingga didapat jumlah responden penelitian sebanyak 51 responden. Kita lanjut kepada metode pengumpulan data, di mana dalam pengumpulan data ini metode yang digunakan dengan cara kuesioner, kemudian dengan diukur menggunakan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Nah, adapun instrumen penelitian dalam penelitian kali ini ada 4. Yang pertama ada kualitas laporan keuangan yang terdiri dari memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap, wajar, jujur, dapat dipahami, dapat diuji, dan dapat dibandingkan. Yang kedua ada tingkat pendidikan yang terdiri dari berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan strata pendidikan, dan evaluasi pendidikan secara periode. Yang ketiga ada kualitas pelatihan, di mana terdiri dari kapasitas pekerjaan, keperluan dan dalam penyusunan laporan keuangan, kemudian pandangan mengenai pegawai, selanjutnya efektivitas pekerjaan, dan terakhir adalah dukungan teknologi. Yang terakhir adanya sistem informasi akuntansi yang terdiri dari dapat dipercaya, tepat waktu, dan juga akurat. Terakhir adanya teknik analisis data, di mana dalam penelitian kali ini teknik analisis data ada 3. Yang pertama adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama analisis linier berganda, yang kedua ada uji koefisien determinasi dengan atau yang dilambangkan oleh R kuadrat, yang terakhir adalah uji T. Baik, itu merupakan pokok pembahasan yang ketiga. Kita lanjutkan kepada pokok pembahasan yang keempat. Baik, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang keempat, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data, di mana berdasarkan kuesioner yang telah disebar itu diperoleh bahwa
mayoritas pengurus LPD merupakan laki-laki dengan jumlah 28 orang. Yang kedua, yakni mayoritas pengurus LPD di Kecamatan Manggis itu berumur pada kisaran 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 21 orang. Yang ketiga, mayoritas pengurus LPD di Kecamatan Manggis itu memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dan SMK sebanyak 40 orang. Dan yang terakhir adalah mayoritas pengurus LPD di Kecamatan Manggis lama bekerjanya itu lebih dari 5 tahun sebanyak 44 orang. Kita lanjut kepada uji kualitas data, di mana dapat dilihat pada slide. Setiap item pernyataan dalam penelitian ini bernilai 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid. Yang kedua ada uji reliabilitas, di mana dapat dilihat pada slide bahwa berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70 yang artinya bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini merupakan reliable. Yang ketiga itu ada analisis deskriptif, di mana berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi itu lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran skor setiap variabel semakin dekat dengan skor rata-ratanya yang mengindikasikan respon terhadap setiap variabel itu tidak bervariasi. Baik, kita lanjut kepada uji yang kedua, yakni uji asumsi klasik. Di mana dapat yang pertama ada uji normalitas. Dapat berdasarkan tabel di samping atau pada slide itu bisa dilihat bahwa hasil analisis Kolmogorov-Smirnov itu bernilai 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kita lanjut kepada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih besar dari 0,10 yang artinya bahwa di antara variabel tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterokodastisitas, di mana berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai signifikansi antar variabel bebas lebih besar 0,05 yang artinya bahwa tidak adanya gejala heterokodastisitas pada variabel penelitian ini. Yang terakhir ada uji hipotesis, di mana yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa konstanta bernilai 8,693 yang artinya seluruh variabel bebas bernilai 0, maka kualitas laporan keuangan itu bernilai 8,693. Selain itu koefisien X1, X2, dan X3 itu bernilai positif, yang artinya seluruh variabel bebas memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana dapat dilihat dalam slide atau tabel bahwa nilai R square itu sebesar 0,794 yang artinya bahwa 78,1% variabel kualitas pelatihan sistem di variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, diantaranya ada tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi. Sedangkan 21,9% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian ini. Yang terakhir ada uji T, di mana dapat dilihat dalam tabel atau slide yang ada pada yang di samping bahwa pada hipotesis pertama nilai signifikansi sebesar 0,3
0,037, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 2,251 lebih besar dari T tabel sebesar 2,012 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Selanjutnya, hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 2,343 lebih besar dari T tabel yakni sebesar 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Dan yang terakhir, yakni hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 3,528 lebih besar dari 2, T tabel yakni 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. Baik, kita lanjut kepada pembahasan, di mana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka pembahasan yang dapat dijelaskan oleh peneliti yaitu yang pertama, tingkat pendidikan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengurus LPD, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Yang kedua adalah kualitas pelatihan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya bahwa jika kualitas pelatihan yang diadakan itu semakin baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik juga. Dan yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi ini berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa jika sistem informasi akuntansi pada lembaga perkreditan desa semakin memadai, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Kita lanjut kepada implikasi penelitian, di mana dalam penelitian kali ini implikasinya ada dua. Yang pertama adalah adanya implikasi teoritis, dan yang kedua adanya implikasi praktis. Yang pertama adalah implikasi teoritis, di mana implikasi teoritisnya yang pertama, penelitian ini memberikan implikasi bagi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti mengenai kualitas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga dapat memperkuat konsep keagenan dan yang menggambarkan bahwa agen dalam hal ini pengurus LPD tersebut mampu memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berlaku pada pihak prinsipal, dalam hal ini Bendesa Adat dan LP-LPD. Kemudian kita lanjut kepada implikasi selanjutnya, yakni implikasi praktis. Hasil penelitian ini yaitu pertama, bagi LPD berguna dalam bahan pertimbangan dalam hal tingkat pendidikan, meningkatkan kualitas pelatihan kepada pengurus maupun karyawan LPD dan sarana prasarana sistem informasi akuntansi yang memadai agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik dan juga berkualitas. Baik, sekian. Baik, itu merupakan pokok pembahasan yang keempat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Kita lanjut kepada pokok pembahasan yang terakhir, yakni penutup. Baik, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang terakhir, yakni penutup. Yang pertama, kesimpulan, di mana berdasarkan uji dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Yang kedua adalah kualitas pelatihan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Dan yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa sekecamatan Manggis. Kemudian yang kedua adalah saran, di mana yang pertama disarankan kepada LPD yang ada di Kecamatan Manggis untuk lebih fokus pada sistem informasi akuntansi. Selain itu disarankan juga meningkatkan ketersediaan infrastruktur sistem informasi akuntansi terutama pada tingkat kecepatan, akurasi, dan keamanan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Baik, sekian presentasi deskripsi saya dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Manggis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, dan terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.